Sore itu Bandung terasa lebih sendu dari biasanya. Angin lewat pelan, seakan tak ingin mengganggu perempuan yang duduk memeluk map coklat di teras kontrakan kecil. Perempuan itu bernama Rara, seorang mantan TKW yang baru saja pulang dari Arab dengan hati yang belum utuh. Wajahnya cantik khas Sunda, lembut dan teduh, tetapi sorot matanya terlihat kosong. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. 2 hari di tanah kelahiran tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang ia bawa pulang dari negeri jauh itu. Rara tidak membawa banyak barang. Tak ada koper besar, tak ada oleh-oleh. Yang ia bawa hanyalah pakaian yang menempel di tubuh, sebuah tas kecil, dan map berisi surat pemulangan. Semua tampak sederhana, namun beban di hatinya jauh lebih berat daripada barang bawaan yang ia genggam. Ia memandangi halaman kecil kontrakan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia benar-benar sudah kembali. Namun perasaan aman itu belum benar-benar datang. Masih ada gema ketakutan yang menempel, suara-suara yang ia bawa dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Dulu, sebelum berangkat, ia hanya ingin merubah nasib. Ia ingin membantu orang tuanya, ingin menyekolahkan adiknya, ingin membuat hidup keluarga lebih baik. Rara berangkat ke Arab dengan harapan yang besar, membawa doa banyak orang di belakangnya. Namun kenyataan di sana jauh berbeda. Ia bekerja untuk sebuah keluarga yang terlihat baik pada awalnya. Sang majikan pria bersikap lembut, memberi perhatian, hingga kemudian memintanya dinikahi siri. Rara, yang tak punya daya menolak dan tak paham banyak hal, menerima. Ia membayangkan itu akan membuat hidupnya lebih aman. Namun pernikahan itu berubah menjadi jerat. Majikannya menuntut jatah setiap hari, tak peduli kondisi tubuh atau hatinya. Rara mencoba bertahan, menguatkan diri, tapi lama-kelamaan ia merasa jiwanya terkikis sedikit demi sedikit. Yang membuatnya semakin terpojok adalah saat istri sah majikannya mengetahui hubungan itu. Amarah meledak, Rara tak diberi kesempatan menjelaskan. Ia hanya dianggap penyebab musibah, dianggap pengganggu rumah tangga. Dalam hitungan jam, ia dipaksa mengepak barang, kemudian dipulangkan ke Indonesia dengan cara yang memalukan. Kini, duduk di Bandung, ia merasa seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk yang terlalu panjang. Ia ingin menangis, tetapi air matanya seperti enggan keluar. Mungkin karena ia sudah terlalu sering menangis di Arab, sampai habis seluruhnya. Saudaranya menyambutnya dengan hangat, tetapi Rara tetap merasa asing di tanah sendiri. Ia bingung harus memulai dari mana. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, bahkan rasa percaya diri pun seperti hilang entah kemana. Tetangga yang mendengar ceritanya menyarankan agar Rara meminta bantuan kepada KDM, tokoh Jawa Barat yang dikenal suka menolong masyarakat kecil. Saran itu terdengar sederhana, namun bagi Rara rasanya itu adalah satu-satunya pintu yang masih terbuka. Malam itu, ia memandang map coklat di tangannya. Di dalamnya ada surat-surat perjalanan, keterangan pemulangan, dan secuil bukti perjalanan pahitnya. Ia menarik napas panjang, seakan sedang mengumpulkan keberanian yang tersisa. Ia tahu hidupnya tidak boleh berhenti di sini. Meski hatinya remuk, ia masih ingin mencoba bangkit. Dan mungkin, besok pagi, langkahnya akan dimulai dari gedung tempat KDM bekerja, gedung yang bisa saja menjadi titik balik kehidupannya. Rara menutup mata, memeluk kedua lutut, dan membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Dalam hening itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku pulang," dan pagi itu Rara berdiri di depan gedung pelayanan masyarakat Jawa Barat. Tangannya gemetar sejak turun dari angkot, bukan karena dingin, tapi karena gugup. Ia memegang map coklat yang sama seperti kemarin, map yang kini terasa berat seolah menyimpan seluruh beban hidupnya. Di jantungnya berdebar satu tekad kecil, ia harus masuk dan meminta bantuan. Lobi gedung itu tidak terlalu mewah, tapi cukup rapi. Beberapa warga duduk menunggu antrean, sebagian membawa berkas, sebagian lagi berbicara pelan dengan staf. Saat Rara masuk, beberapa pasang mata menoleh sekilas, namun tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Meski begitu, Rara tetap merasa seperti sorotan itu menembus dirinya. Seorang staf wanita menghampirinya dengan senyuman ramah. "Teh, ada yang bisa dibantu?" Suaranya membuat Rara sedikit rileks. Ia menjelaskan, terbata-bata, bahwa ia ingin bertemu KDM. Tidak untuk urusan besar, hanya ingin bercerita dan meminta arahan. Staf itu mendengar tanpa memotong, lalu mengangguk penuh pengertian. "Baik, Teh.
Mangga ditunggu dulu, ya. Bapak sebentar lagi kosong, katanya lembut. Rara dipersilakan duduk. Ia menunduk, meremas jari-jarinya, berdoa dalam hati agar ia cukup kuat menghadapi pertemuan ini. Bagaimanapun, menceritakan masa lalu yang menyakitkan tak pernah menjadi hal mudah. Waktu berlalu pelan, setiap detik terasa seperti menit. Rara memandangi pintu ruangan KDM yang terbuat dari kayu coklat tua. Pintu itu tertutup rapat, tetapi seakan memancarkan wibawa seorang pemimpin yang tegas namun dekat dengan rakyat. Rara menarik napas, mencoba menenangkan dada yang terus memukul-mukul dari dalam. Akhirnya, pintu itu terbuka. Seorang staf keluar dan memanggil namanya. Rara berdiri perlahan, lututnya hampir hilang kekuatan. Ia melangkah masuk dan mendapati KDM duduk di belakang meja sederhana, mengenakan kemeja rapi namun tetap terlihat santai. Sorot matanya teduh, tidak menghakimi, dan senyumnya muncul saat melihat Rara masuk. "Mangga, teh, duduk dulu, tenang wae, ceritakan sakumaha adanya," ujar KDM dengan nada Sunda yang hangat. Suara itu seperti mengangkat sebagian beban dari pundak Rara. Ia duduk pelan, menaruh map di pangkuannya. Awalnya Rara ragu memulai, namun setelah KDM mengangguk pelan, seolah memberi tanda bahwa ia siap mendengar apapun, kata-kata itu mulai mengalir dari bibir Rara. Ia menceritakan bagaimana ia berangkat sebagai TKW penuh harapan, bagaimana majikannya tampak baik, hingga laki-laki itu meminangnya secara sirih. Rara berhenti beberapa kali, mencoba menahan emosi yang hampir pecah. Ketika ia sampai pada bagian bahwa sang majikan meminta jatah setiap hari tanpa peduli kondisi tubuh atau hati Rara, KDM refleks menggelengkan kepala cepat. Wajahnya antara prihatin dan tidak percaya. "Astagfirullah, unggal dinten kitu," gumamnya sambil mengusap wajahnya sendiri. Rara mengangguk, malu sekaligus sedih. Namun KDM justru tertawa kecil, tawa yang lebih mirip ekspresi tidak habis pikir daripada mengejek. "Ya Allah, teh, eta majikan teh manusia apa mesin? Naha segituna," katanya sambil geleng-geleng kepala lagi. Rara tak bisa menahan senyum tipis. Untuk pertama kalinya, beban itu terasa sedikit lebih ringan karena ada seseorang yang tidak hanya mendengar, tapi juga memahami ironi getirnya. KDM kemudian kembali serius. Ia mendengarkan kelanjutan cerita Rara tentang bagaimana istri sah majikan mengetahuinya, bagaimana yang tepat. "Teh Rara, kamu kuat. Sayanya mah kamu teh bisa pulang. Eta hal paling penting. Urusan sisanya, insya Allah bakal aya jalan. Saya bantu sakumaha bisa." Rara menunduk, air mata jatuh satu-satu, bukan karena sedih semata, tetapi karena lega. Bertahun-tahun ia menahan semuanya sendiri, dan hari ini untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar mendengar tanpa menghakimi. Perasaan hangat mengalir pelan di dadanya. KDM lalu memanggil stafnya, memberi instruksi singkat untuk mencatat kebutuhan Rara, memastikan ia mendapat pendampingan yang tepat, baik secara hukum maupun kesehatan. Namun sebelum staf itu pergi, KDM sempat menoleh kembali ke Rara sambil tersenyum tipis. "Tenang, teh, urang usaha bareng, kamu tidak sendirian." Di dalam ruangan kayu yang sederhana itu, Rara merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, harapan kecil yang kembali menyala. Pertemuannya dengan KDM bukan sekadar konsultasi, tapi titik pertama dari jalan panjang menuju penyembuhan. Sejak pertemuan itu, hidup Rara mulai bergerak ke arah yang berbeda. Ia tidak lagi bangun pagi dengan ketakutan, karena kini ia punya tempat bersandar. KDM dan timnya mulai mengurus segala keperluannya, dari pemeriksaan kesehatan, konseling, sampai pendampingan hukum untuk memastikan tidak ada masalah yang mengikuti Rara dari masa lalunya di Arab. Untuk pertama kalinya, Rara merasa tidak sedang berjalan sendirian dalam gelap. Setiap kali ia datang ke kantor untuk mengecek perkembangan, staf di sana menyambutnya dengan ramah. Mereka memanggilnya Teh Rara dengan hangat, seolah ia sudah menjadi bagian dari keluarga kecil di sana. Perhatian sederhana itu cukup untuk membuat hatinya yang rapuh mulai menemukan bentuknya kembali. KDM juga selalu meluangkan waktu, meskipun sebentar. Ia tidak pernah terlihat lelah mendengar perkembangan Rara.
Suatu hari, ketika Rara masuk ke ruangan, KDM menyapanya dengan senyum geli. "Kumaha teh, aman, teu aya nu menta jatah deui kan?" katanya sambil menahan tawa. Rara refleks menutup wajah karena malu, namun ia ikut tertawa. Tawa yang keluar kali ini bukan karena terpaksa, tapi benar-benar dari hatinya. Pola candaan itu mungkin sederhana, tetapi justru membuat luka pahit itu perlahan kehilangan kekuatannya. Sesuatu yang dulu membuat Rara trauma kini menjadi bagian dari proses penyembuhan, karena ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan seseorang yang berhasil keluar dari tempat gelap dan sedang berjuang menata hidup. Sebulan berlalu, dan keadaan Rara jauh lebih stabil. Konselor yang mendampinginya melihat perubahan besar pada dirinya. Ia mulai berbicara lebih lancar, lebih percaya diri, dan tidak lagi terkejut saat mendengar suara keras atau pintu tertutup. Ia perlahan kembali menjadi Rara yang dulu, lembut, ramah, dan penuh semangat hidup. Tidak berhenti di situ, KDM membantu mencarikan pelatihan kerja yang sesuai dengan kemampuan Rara. Ia memfasilitasi Rara mengikuti program keterampilan, dari membuat kue sampai merintis usaha kecil. Rara mengikuti semuanya dengan sungguh-sungguh. Baginya, itu bukan sekadar pelatihan, melainkan pintu menuju masa depan yang ia bangun dari nol. Setiap kali pulang dari pelatihan, Rara sering berhenti sejenak di taman kecil dekat kontrakan. Ia memandangi anak-anak bermain, mendengar suara motor lewat, dan menghirup udara Bandung yang lembut. Semua itu memberi rasa tenang yang tidak pernah ia rasakan selama berada di Arab. Inilah rumah, pikirnya pelan. Suatu sore, setelah sesi konseling terakhir yang menyatakan bahwa kondisi mentalnya jauh membaik, Rara memutuskan mampir ke gedung KDM untuk mengucapkan terima kasih. Ketika ia masuk ke ruangan, KDM sedang menandatangani beberapa berkas. Begitu melihat Rara, ia tersenyum lebar. "Wah, teh, sehat, kumaha ayeuna?" tanyanya dengan gaya khasnya. "Alhamdulillah, Pak." "Rara sudah jauh lebih kuat," jawabnya dengan suara mantap. KDM mengangguk puas, seolah keberhasilan Rara juga menjadi kebahagiaannya. "Bagus. Nu penting, kamu bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kapan-kapan butuh bantuan, ulah sungkan. Kantor ini terbuka." Kata-kata itu membuat mata Rara hangat. Ia tidak menangis, tapi hatinya bergetar penuh rasa syukur. Ia menggenggam map coklat yang dulu ia bawa dengan penuh ketakutan. Kini, map itu hanya menjadi kenangan perjalanan. Yang tumbuh, kepercayaan diri seorang perempuan yang berhasil melewati badai dan kini berdiri